Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warta Coding, channel yang memuat informasi seputar teknologi informasi, tutorial programming, tutorial desain grafis, dan juga video-video pembelajaran lainnya di dunia IT. Kali ini channel Warta Coding kembali lagi untuk memberikan sebuah tutorial atau video pembelajaran terkait code editor, yaitu dengan tema cara membuat sistem login dan register pada CodeIgniter 4. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga menonton video-video kami yang sudah ada di channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari kami, silakan klik subscribe pada tombol subscribe yang ada pada channel ini atau video di bawah ini, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian menerima notifikasi di setiap video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja untuk video pembelajaran atau tutorial cara membuat sistem login dan register ini pada CodeIgniter 4. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk membuat login dan register di CodeIgniter 4, kali ini kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi atau library atau aplikasi pihak ketiga, yaitu yang namanya Meetout. Apa itu Meetout? Meetout adalah sebuah library atau aplikasi pihak ketiga yang dapat digunakan oleh seorang web developer dalam membangun sebuah sistem login pada sebuah aplikasi. Nah, kenapa kita memilih Meetout? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Karena Meetout sendiri ini dikembangkan oleh Leonid Ezel, yaitu seseorang yang juga termasuk dalam pengembang CodeIgniter 4 itu sendiri. Jadi lebih cocok ketika kita ingin membangun sebuah sistem login atau register pada aplikasi kita. Untuk fitur-fitur sendiri di Meetout ini ada beberapa fitur ya. Jadi sangat memudahkan sekali. Jadi di Meetout ini ada fitur login dan registration, kemudian user access level, role management, user management, dan user activation. Maaf, sebentar. Oke. Nah, jadi di dalam library Meetout ini ada nih ya 1, 2, 3, 4, 5 fitur, yaitu yang pertama login dan registration, user access level, role management, user management, dan user activation. Jadi ketika kita membuat sistem login dan register sangat dimudahkan sekali karena sudah ada fitur-fitur 5 ini ya. Jadi tinggal kita pakai saja di sistem aplikasi kita. Namun di video kali ini kami akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara membuat login dan registration. Untuk keempat fitur lainnya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke. Untuk requirement-nya, yang pertama kita harus menggunakan PHP 7.4, PHP 8 atau di atasnya. Kemudian untuk versi CodeIgniter 4 sendiri kita harus menggunakan versi CodeIgniter 4.1 atau di atasnya. Nah, untuk untuk sistem login dan register nanti kita akan buat di aplikasi buku tamu ya. Jadi aplikasi buku tamunya seperti apa? Kalian silakan tonton video saya yang sebelumnya. Jadi kalian buat dulu aplikasi buku tamunya, bagaimana cara membuatnya, kalian tonton video saya yang sebelumnya. Nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk langkah pertama ya kita akan install library Meetout-nya dulu melalui Composer atau melalui command prompt. Nah, langkah pertama silakan nyalakan aplikasi SAM-nya terlebih dahulu. Kemudian jalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka aplikasi kita ya. Localhost kemarin kita buat di ini ya, aplikasi buku tamu public/tamu. Nah, ini aplikasi yang kemarin kita buat ya. Ini namanya aplikasi buku tamu. Nah, sekarang kita akan coba buat
login dan registernya. Langkah pertama silahkan kita lihat manual booknya. Untuk melihat manual booknya atau dokumentasinya silahkan buka ini ya, github.com/loniazel/meetout. Nah, kemudian di bagian bawah kita lihat lah di sini ya, requirement-nya ada PHP 7.4 sama 8.0 atau di atasnya, kemudian connector 4.1. Ini fitur-fiturnya. Kemudian untuk instalasinya kita di sini ada dua ya. Kita install pakai Composer atau manual installation. Kita akan install pakai Composer saja. Sekarang kita buka projectnya melalui Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code kita. Nah, kemudian nah ini kan kita sudah buka ya. Kalau kalian belum belum terbuka, silakan pilih file, open folder. Nah, kemudian masuk ke folder SAM, htdoc. Kalian kemudian buka aplikasi buku tamunya. Nah, kalau sudah, kemudian kita ke terminal, new terminal. Jadi di sini untuk editornya saya pakai Visual Studio Code ya. Untuk kalian yang tidak menggunakan ini, Visual Studio Code, kalian bisa menginstalnya melalui command prompt. Ini ya, pakai command prompt ini. Nah, kalian bisa install ke sini. Nah, sekarang cara installnya kita buka terminal dulu ya, di menu terminal, new terminal, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian coba kita cara installnya. Ini ya, Composer require meetout. Ini kita copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita enter. Oke, tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita sudah berhasil menginstal library meetout di project kita. Sekarang langkah selanjutnya silakan kembali ke dokumentasinya, coba kita lihat. Nah, ini ya, kita masuk ke configuration. Jadi di sini ada 3 konfigurasi. Yang pertama konfigurasi email PHP, karena kita tidak menggunakan fitur user activation, maka kita tidak perlu mengkonfigurasi email.php. Ini nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Nah, kemudian kita langsung ke langkah kedua, yaitu edit file validation PHP ini yang ada di folder app dan config. Selanjutnya kita buka folder app, kemudian config, kemudian validation.php. Nah, kita akan mengkonfigurasi file ini ya. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini silakan di copy. Kemudian dipastekan di sini ya. Di bawahnya use coordinator validation rules. Bawah ke sini, kemudian ini kita samakan dengan yang atasnya, use meetout rule. Ini tanda backslash-nya kita hilangkan. Kemudian ini kita hilangkan. Dan titik koma. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan ya, kita copy, paste sini, kemudian di sini kita ketikkan validation. Nah, oke, kemudian jangan lupa save. Oke, selanjutnya adalah langkah ketiga, ensure your database is set up correctly. Nah, sekarang kita akan memigrate database yang ada di library meetout ini. Jadi library meetout ini sudah menyediakan sistem database untuk menyimpan atau memanage user-user yang akan terdaftar atau yang akan
digunakan di aplikasi kita nantinya. Caranya bagaimana? Ini kita pakai perintah PHP Spark migrate main all. Nah, ini kita copy. Kemudian ke terminal kita paste di sini. Nah, kemudian enter. Nah, migration complete. Nah, di sini coba kita buka ke phpMyAdmin. Kita buka database-nya. Kemarin di db create CI. Nah, ini ya, jadi sudah sama Meetout sudah dibuatkan database yang dibutuhkan untuk menyimpan user-user yang terdaftar. Ini ya, jadi ada out ini sama migration ini sama user ini adalah database yang sudah disediakan oleh library Meetout. Oke. Selanjutnya kemudian setelah melakukan konfigurasi kita ke turunkan ke bawah, terus kita ke ini kita ke bagian restricting by root. Jadi kita akan mengedit file application config filter.php. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Ini kalau sudah mengedit file validation PHP jangan lupa di save ya. Kemudian buka file di app config filter. Nah, oke. Apa yang kita edit? Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita masukkan di sini di bagian aliases. Nah, kita masukkan di bawah sini. Oke, kita rapikan. Oke. Kemudian kita save. Oke. Kalau sudah ditambahkan di sini, selanjutnya kita ke bagian ini. Kembali ke ini ya. Nah, di bawah setelah restricting by root kita ke global restriction. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu di global restriction ini ada dua, yaitu yang filter sama global. Nah, yang filter ini maksudnya adalah kita membatasi sebuah link atau fitur. Jika kita ingin mengakses link atau fitur tersebut, kita membutuhkan login terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin mengakses tambah data tamu, maka kita maksudnya jadi ketika kita ingin mengakses tambah data tamu, maka kita diwajibkan untuk login dulu, maka kita harus merouting ini link add data tamu ini di bagian filters ini. Jadi add data tamu ini kita masukkan di sini. Jadi sebelum mengakses add data tamu maka dibutuhkan login. Sedangkan yang lainnya tidak perlu. Jika ingin yang kita wajibkan untuk login terlebih dahulu adalah add data tamu dan edit, maka add data tamu dan edit ini kita masukkan di sini juga. Jadi di sini add data tamu kemudian edit. Maka sebelum mengakses add data tamu dan edit maka dibutuhkan login. Itu untuk global restriction yang bertipekan filters. Kemudian yang bertipekan global ini merupakan secara keseluruhan. Jadi sebelum mengakses semua fitur yang ada di aplikasi buku tamu ini, baik menampilkan data tamu, edit, delete, dan tambah, maka diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Jadi daripada kita men-setting memasukkan linknya satu persatu di sini, maka kita bisa menggunakan global. Jadi secara keseluruhan. Jadi sebelum mengakses seluruh fitur yang ada di buku tamu, maka kita diwajibkan login terlebih dahulu.
Itu untuk tipe yang global. Oke, kita coba langsung praktekkan saja ya agar tahu pembedanya antara filter dan global. Kita coba yang filter dulu ya. Jadi kita editnya di sini ya, tetap ya di application, config dan filter.php. Kita taruh di sini, kemudian coba ke bawah. Nah, di bagian ini ya. Ini untuk global. Kemudian yang bagian bawah sendiri ini adalah untuk filter. Ya. Sekarang kita coba yang filter terlebih dahulu ya. Untuk filter ini kita copy saja. Enter. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Ini linknya yang mau kita batasi apa? Contohnya add data tamu ya. Jadi ini kita copy, add data tamu. Nah, oke. Nah, ketika kita masuk ke add data tamu, maka kita dibutuhkan login terlebih dahulu. Contoh ini ya. Nah, ketika kita mengakses tambah data tamu, jadi kita bisa mengakses fitur jadi kita bisa mengakses aplikasi buku tamu tanpa login, tapi ketika kita mengakses tambah data tamu, kita memerlukan login. Seperti itu. Jadi ini untuk tipe yang filter. Nah, contoh kita akan tambahkan edit juga. Jadi sebelum melakukan edit, maka kita harus login terlebih dahulu. Maka link edit ini kita copy, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita reload. Sebentar. Edit data tamu. Coba kita lihat di bagian root. Edit data tamu. Ini. Kenapa nggak bisa? Oh, sebentar ini ya. Jadi kita copy keseluruhan ya. Nah, itu. Jadi untuk mengakses edit maka kita sudah batasi. Jadi ketika kita mengedit data maka kita akan login terlebih dahulu. Maka dibutuhkan diwajibkan login terlebih dahulu. Jadi gitu. Jadi untuk mengakses tambah data dan edit maka kita membutuhkan login terlebih dahulu. Itu untuk yang tipe filter, global restriction yang bertipukan filter. Jadi kita memerlukan memasukkan linknya satu persatu. Lalu bagaimana jika kita ingin mewajibkan login sebelum melakukan akses ke semua aplikasi ini? Maka kita menggunakan yang global. Jadi yang ini ya, yang global ini. Jadi lebih enak yang global. Jadi kita langsung mewajibkan semua user jika ingin mengakses semua aplikasi buku tamu ini harus login terlebih dahulu. Maka kita pakai yang global ini ya. Kita coba. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang di sini before after. Nah, ini kita nyalakan. Gak usah dinyalakan deh, kita copy aja. Jadi biar ada backupannya kalau ada error. Nah. Oke. Jadi untuk di global ini sebelum kita mengakses semua keseluruhan fitur di aplikasi, maka kita
diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Oke ya, kita reload. Nah, oke, sekarang sudah di restriction atau di redirect ke halaman login. Jadi sebelum kita mengakses aplikasi buku tamu, maka kita diwajibkan untuk login. Oke, jadi itu penjelasan untuk untuk global restriction yang tipe filter dan global. Kalau saya lebih suka yang global. Jadi sebelum mengakses semua fitur aplikasi, maka kita harus diwajibkan login terlebih dahulu. Daripada kita menginputkan satu persatu linknya di sini, maka langsung saja kita blok sebelum kita blok untuk keseluruhan fitur yang pada aplikasi tersebut. Oke, itu untuk global restriction. Kemudian langkah selanjutnya adalah config of PHP. Coba kita ke bawah. Oke, untuk konfigurasinya cukup itu saja ya. Sekarang coba kita atur meet out-nya. Jadi kita masuk ke vendor, kemudian cari meet, kemudian meet out ini ya. Kemudian kita masuk ke src, kemudian ke config, kemudian out.php. Nah, di sini kita akan coba edit di bagian, coba kita lihat ke bawah. Nah, ini untuk rootnya ya. Jadi ketika kita mengakses link login, maka kita akan diarahkan ke control login, logout maka akan diarahkan ke logout, register akan diarahkan ke register. Kalau kalian ingin menggunakan kontrol sendiri, jadi kalian ngeditnya di sini. Tapi saya rasa tidak perlu ya. Jadi karena kita pakai library kan fungsinya untuk mempercepat kinerja kita, jadi kita biarkan default saja untuk reserved root ini. Kemudian untuk mengedit tampilan ini ya, jadi kalian kan mungkin tidak suka, ini tampilannya jelek sekali, kurang bagus atau kurang menarik, maka kalian bisa mengedit ini ya di sini ya. Jadi untuk view login ini berada di meet out view login, untuk register di meet out view register. Jadi kalian bisa di sini. Nah, ini di bagian view. Jadi masuk ke vendor, kemudian meet out src, kemudian cari folder view. Nah, di sini kan ada ini ya, login, register, kemudian reset password, forgot password. Nah, kalian bisa edit tampilannya di sini. Nah, ini login, ini register. Untuk sementara saya lewati dulu untuk mempercepat video. Ini untuk layoutnya, jadi di sini ya sama di view, kemudian layout.php. Nah, kalian bisa nambahkan CSS atau JavaScript di sini jika kalian membutuhkan. Nah, untuk valid fields-nya kita pakai email dan username. Jadi ketika login, mereka bisa menggunakan email atau username yang terdaftar pada sistem login di aplikasi ini. Jadi nanti untuk loginnya bisa menggunakan email atau username untuk valid field-nya. Kalau kalian ingin menggunakan yang lain seperti nama depan, kalian bisa ditambahkan di sini nama depan. Tuh. Tapi tidak perlu, jadi kita lewati aja. Kemudian personal fields. Nah, di sini kalian bisa menambahkan beberapa field untuk melengkapi register fitur register kalian. Jadi kalian bisa menambahkan first name, menambahkan kolom untuk last name, menambahkan kolom untuk alamat,
dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa menambahkan user ketika ingin mendaftar kan pasti mengisi ini ya. Jadi di sini kan ada net account. Nah, di sini jadi ketika kalian ingin menambahkan beberapa kolom, silakan kalian tambahkan di sini. Ini kita kosongi saja. Karena kita tidak perlu, jadi biarkan default. Kemudian maksimum ini tetap 60 sebentar. Tetap. Nah, untuk allow registration karena kita juga akan membuat fitur registrasi, maka di sini kita biarkan true. Kalau jika kalian tidak ingin menggunakan fitur registrasi, maka kalian bisa false. Maka fitur ini akan hilang. Nah, tidak bisa diakses karena fitur registrasinya dimatikan. Nah, di sini menu untuk link untuk pendaftaran maka akan hilang. Jadi karena kita akan membuat fitur registrasi juga, kita nyalakan saja ya. Jadi kita pilih true. Nah, sudah muncul. Oke, terus kemudian require di sini ya ada require activation. Jadi kalau ketika kalian ingin user itu ketika mendaftar ke aplikasi kita maka dibutuhkan aktivasi melalui email. Nah, maka ini kalian nyalakan ya. Jadi tetap dibuat seperti ini require activation meet out authentication activator email activator. Jadi ini biarkan tetap jika kalian ingin menggunakan user aktivasi, fitur user activation-nya. Namun jika kalian tidak ingin maka ini bisa dimatikan, kemudian kalian isi dengan 0. Nah, kalau 0 maka fitur user activation tidak diperlukan. Jadi di sini kan tadi saya jelaskan ya, ada beberapa fitur, ada 5 fitur. Nah, ketika kalian ingin menggunakan fitur user activation, maka kalian harus nyalakan ini. Namun karena di sini saya tidak mempraktekkan ini, maka ini saya matikan. Aktivasi retester ini juga kita matikan. Kita ganti ke 0. Remembering me, sebentar. Remembering me. Oke, ini kita matikan juga. Kita false. Kemudian ini tetap. As algorithm password default tetap. Password validator. Nah, di sini ya yang penting ya. Jadi password validator di bagian ini kita nyalakan ya. Jadi ini untuk mengetahui seberapa kuat password kita. Jadi kan biasanya ada ketika kita mengisikan password itu keluar muncul peringatan, oh password Anda lemah atau password Anda kurang bagus. Nah, makanya kita pakai fitur ini untuk mengetahui password kita itu sudah bagus atau kuat. Jadi contohnya seperti ini ya. Coba kita daftar. Passwordnya contoh 1234, 1234. Nah, di sini ada keterangan password must be at least 8 karakter long. Nah, maka di sini itulah fungsi dari kita menyalakan min out aktifnya password validator. Jadi untuk memvalidasi password kita apakah sudah sesuai atau belum, atau kalau ya gitu sudah kuat apa belum.
Nah, ini password not be a common password. Jadi password kita sangat lemah dan tidak kuat, maka kita harus cari password yang lain. Seperti itu fungsi dari password validator. Kemudian untuk user aktivatornya kita tidak perlu isi. Oke, resetternya juga kita tidak perlu isi. Nah, reset time-nya tidak perlu. Oke. Jadi untuk out.php ini konfigurasinya cukup itu aja ya. Jadi saya ulangi di bagian ini ya. Maaf ya, saya lanjutkan. Jadi mohon maaf tadi ada gangguan, jadi saya lanjutkan lagi. Tadi setelah coba saya ulangi ya. Jadi yang kita edit di file out.php ini yang di mana vendor meetout src dan out.php yang kita edit adalah di bagian ini ya. Jadi yang pertama adalah nah ini valid field biarkan default yaitu email dan username. Jadi kita akan login menggunakan email, kalau nggak gitu username. Kemudian yang kedua kita edit di bagian allow registration, kita nyalakan, jadi kita ketikkan true di sini. Kemudian require activation kita pilih null, kita isikan null. Active resetter kita isikan null juga karena kita tidak menggunakan fitur user activation. Kemudian allow remembering kita pilih false. As algorithm kita biarkan password default. Nah, kemudian di password validator yang awalnya meetout authentication password validator ini dimatikan, sekarang kita nyalakan untuk menyalakan fitur validasi password. Oke, cukup itu aja. Jadi yang diedit di out.php. Sekarang kita coba sistem login dan register di aplikasi kita, apakah sudah berjalan apa belum. Kita coba akses buku tamu. Nah, sekarang sebelum mengakses buku tamu maka diwajibkan untuk login terlebih dahulu ya. Jadi kita ketika masuk ke aplikasi buku tamu maka kita langsung diarahkan ke login. Nah, karena kita belum membuat user, kita buat dulu di need add account, diklik. Kemudian coba kita registrasi username kita. Passwordnya di sini saya pakai B besar buku tamu 26. B besar buku tamu 26. Kalian silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, kemudian kita register. Oke. Sekarang register sudah berhasil. Sekarang kita coba login pakai email kita. Jadi login bisa menggunakan email atau username ya. Tadi kan kita sudah set seperti itu. Kita masukkan passwordnya. Dan kita login. Nah, di sini kita sudah bisa membuat sistem login dan register menggunakan library meetout di Coordinator 4. Sekarang kita tinggal tambahkan tombol logout ya di sebelah sini. Kita masuk ke project kita lagi. Kita masuk ke view app, kemudian view, kemudian di tamu.php. Nah, di sini di bagian bawah, nah ini kita tambahkan tombol logout. Ini kita copy saja. Untuk logout kita arahkan ke ke link logout ya, ke controller logout. Oke. Oke ya.
Jadi di sebelahnya buku tamu ini kita buatkan tombol logout ini ya, warnanya kita ganti dulu. Kita ganti ke secondary ya, warna agak abu-abu. Nah di samping sini kan kita tambahkan logout ya. Nah tombol logout ini kita linkkan ke logout. Logout ini didapatkan dari mana? Ini di sini di vendor, Meetout, SRC, kemudian nah ini di bagian roots. Jadi di sini ya vendor, terus kemudian Meetout, SRC, kemudian ke config, kemudian ke roots. Nah di sini di root ini ada ini logout. Nah logout ini maka tombol logout ini ketika diklik kita arahkan ke root ini. Nah, sekarang kita coba. Kita reload. Nah, ketika logout harusnya kembali ke halaman login. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita login pakai username. Tadi kan kita login pakai email, sekarang kita coba login pakai username. Nah, oh maaf. Nah, ini kita sudah bisa mengakses buku tamu dengan menggunakan login username. Dan jika kita logout, maka kita kembali ke halaman login lagi. Jadi seperti itu ya tutorial bagaimana cara membuat sistem login dan register pada CodeIgniter 4 dengan menggunakan atau memanfaatkan library Meetout. Jadi library ini sangat memudahkan sekali sehingga kita para developer lebih cepat untuk mendevelop sebuah aplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi membuat controllernya, view-nya, ataupun model, ataupun database-nya. Jadi semua sudah disediakan oleh library Meetout ini sendiri. Sehingga kita tinggal memanggil fungsi-fungsi dari library tersebut untuk membuat sistem login dan register di aplikasi yang dibangun oleh framework CodeIgniter 4. Oke. Sekian video dari Warta Coding Channel kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video-video kami, dan berikan komentar-komentar jika kalian memiliki komentar untuk mengkritik atau memberikan masukan kepada kami. Oke, jangan lupa subscribe dan tunggu video-video selanjutnya dari kami, video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.